Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap limpahan dan juga kenikmatan yang terus Allah berikan kepada kita hingga sampai hari ini. Dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran fikih kita. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang akan kita pelajari dan kita bahas bisa kita pahami dengan mudah dan dengan baik, mendatangkan pahala, berkah, serta tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin memahami Islam dengan baik dan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan juga hamba-hamba Allah yang bertakwa. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas orang-orang yang berhak untuk menerima harta zakat, di mana disebutkan hal itu di dalam surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, sesungguhnya zakat itu hanyalah diberikan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, pengurus zakat, mu'allaf, kemudian budak yang ingin membebaskan dirinya. Dan termasuk diantaranya juga adalah tawanan, seorang muslim yang tertawan oleh orang-orang kafir. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang terlilit hutang, kemudian orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah Ibnu Sabil, seorang musafir yang kehabisan bekalnya dan membutuhkan uang untuk sampai ke tempat tujuan safarnya. Ketujuh kelompok orang yang berhak menerima zakat ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Saya sangat berharap kepada antum semua untuk senantiasa membaca kembali, mengulang-ulang dan memurojaah pelajaran-pelajaran yang telah dilalui. Karena ilmu akan hilang dan akan pergi dari kita jika tidak kita murojaah. Jika ilmu tersebut tidak kita ulang-ulang, maka ia akan pergi dari kita. Juga pada pertemuan yang lalu kita telah membahas
sebagian dari kelompok orang yang tidak boleh diberikan harta zakat atau tidak boleh membayar zakat kepada mereka. Kita sudah mengambil dua di antaranya. Yang pertama adalah orang-orang yang kaya dan orang-orang yang masih kuat mampu untuk bekerja. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasibin, yang artinya tidak ada bagian di dalam zakat untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang kuat yang mampu bekerja dan berusaha. Keduanya tidak boleh diberikan harta zakat atau tidak boleh membayar zakat kepada kedua orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang dinafkahi, seperti orang tua, anak-anak keturunan, dan istri. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang dinafkahi, karena hal tersebut akan menggugurkan kewajiban nafkah. Sebagaimana yang telah kita bahas kemarin, kalau seorang kepala rumah tangga memberikan harta zakatnya kepada orang-orang yang ia nafkahi, hal tersebut menjadikan kepala rumah tangga itu tidak perlu lagi memberikan mereka nafkah. Kan sudah diberikan harta zakat, sudah cukup, berarti nggak usah dikasih nafkah lagi. Sehingga kepala rumah tangga juga dapat untung. Ini dia salah satu alasan tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang dinafkahi. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu siapa lagikah orang yang tidak boleh diberikan harta zakat kepadanya. Baik, silakan disimak, dipersiapkan buku dan alat tulisnya, dicatat dengan rapih. Penulis mengatakan yang ketiga adalah al-kuffar, yaitu orang-orang kafir, ghairul muallifin, yang mereka tidak ada tanda ingin masuk dan memeluk agama Islam. Karena salah satu di antara orang yang boleh kita berikan harta zakat adalah mu'allaf, yang artinya orang kafir yang sudah punya tanda-tanda ingin masuk Islam, itu diberikan. Tapi kalau orang kafir tidak ada tanda-tanda mereka ingin masuk Islam, jangan dikasih harta zakat dan tidak boleh diberikan harta zakat kepadanya. Fala yajuzu daf'u zakati ilal kuffar, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, ay aghniya'ul muslimina wa fuqaraihim duna ghairihim. Maka tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang kafir. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zakat itu diambil dari orang-orang kaya, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Nabi menyebutkan domir dalam hadis, aghniyaihim fuqaraihim. Domir hum di sini itu artinya umat Islam, sehingga kalau kita terjemahkan hadis secara sempurna, artinya adalah zakat itu diambil dari orang-orang kaya umat Islam, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir miskin dari kalangan umat Islam, juga tidak diberikan kepada selain mereka. Wali'anna min maqasidiz zakati igna fuqara'il muslimin.
Dan alasan yang lain adalah karena zakat itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir umat Islam. Wa tautidu da'aimil mahabbati wal ikha baina afradil mujtama'il muslim. Dan juga untuk menumbuhkan rasa peduli, rasa sayang, rasa persaudaraan antara umat Islam yang kaya dengan yang miskin. Wadzalika la yajuzu ma'al kuffar. Oleh karena itu, zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir. Ya, alasannya tadi 3. Yang pertama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua karena zakat itu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir miskin. Dan yang ketiga untuk menumbuhkan rasa cinta dan persaudaraan antara umat Islam yang kayanya dengan yang miskinnya. Kemudian yang keempat, orang yang tidak boleh dibayarkan zakat kepadanya adalah ahlun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La tuhmalu zakatu li alin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikraman lahum. La tahillu zakatu li alin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ikraman lahum li syarafihim, sebagai bentuk menjaga kehormatan dan martabat keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Liqaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innaha la tahillu li ali Muhammadin, innama hiya awsahun nasi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya zakat itu tidak boleh dan tidak halal untuk keluarga Muhammad, karena zakat itu adalah harta-harta kotor manusia yang dikeluarkan. Ya, harta-harta yang kotor, sehingga tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk menjaga kehormatan dan martabat Nabi SAW. Ini perlu kita pahami dulu. Seseorang ketika bekerja, ketika berusaha, tentu pekerjaan yang ia lakukan, usaha yang ia jalani, ada saja hal-hal yang melanggar syariat Islam, baik itu dia ketahui atau tidak, baik itu ya sedikit atau sedang dan tidak diketahui. Contoh misalnya kalau bekerja terlambat, ya, dan ini termasuk berkhianat, sehingga hasilnya yang dia dapat ya dari gaji atau dari upah itu ada sesuatu yang tidak baik untuk dia konsumsi. Nah, Islam mengajarkan supaya harta yang didapat itu menjadi bersih semuanya, baik untuk dikonsumsi, keluarkan zakatnya. Karena dengan mengeluarkan zakat, maka yang buruk-buruk itu menjadi terhapus dari harta yang didapat. Maka dari itulah zakat itu dikatakan sebagai harta yang kotor, karena tujuannya untuk menghilangkan keburukan-keburukan yang terdapat dari penghasilan yang diperoleh. Mudah-mudahan kalian paham ya. Orang bekerja kadang terlambat, ada kekeliruan, orang berusaha juga demikian.
ada kesalahan, ada kekeliruan yang menyebabkan penghasilan yang dia dapat itu tidak semuanya bersih dan baik, ada kotornya. Nah, yang kotor-kotor itu tidak baik untuk dikonsumsi. Lalu Islam mengajarkan supaya harta tersebut menjadi bersih semuanya, tidak ada kotorannya, keluarkan zakat dari harta tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Makanya zakat tidak diberikan kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk menghormati dan menjaga martabat keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi zakat tersebut ketika diberikan kepada fakir miskin ya jadi halal, jadi baik buat mereka. Itu bukan harta kotor, hanya ya zakat itu digambarkan saja bahwa dia adalah harta yang dikeluarkan oleh umat Islam untuk menghilangkan kotoran-kotoran, keburukan-keburukan yang ada pada harta mereka. Makanya nggak diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi boleh diberikan kepada fakir miskin umat Islam. Namun ketika diberikan kepada mereka, ini jadi halal, jadi boleh, jadi baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan hukumnya, boleh diberikan kepada fakir miskin. Baik. Wa alun Nabi sallallahu alaihi wasallam qila hum banu Hashim wa banul Muttalib wa qila hum banu Hashim faqat wa huwa sahih. Lalu siapa yang disebut dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang disebut dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dijelaskan bahwasannya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anak-anak keturunan dari Hashim, anak-anak keturunan dari Hashim dan anak-anak keturunan dari Muttalib. Namun ada juga yang mengatakan bahwa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anak-anak keturunan dari Hashim saja, dan inilah pendapat yang benar. Wa alaihi yasihhu daf'u zakati ila banil Muttalib. Kalau keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan hanyalah anak-anak keturunan Bani Hashim, maka boleh memberikan zakat kepada anak-anak keturunan Muttalib. Anak-anak keturunan Muttalib boleh diberikan kepada mereka. Intinya yang perlu kita pahami adalah tidak boleh memberikan zakat kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang keempat, orang-orang yang tidak boleh kita berikan harta zakat kepadanya. Kemudian yang kelima, nulis mengatakan wa kadzalika la yajuz daf'uz zakati lima wali alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh memberikan harta zakat kepada mawali keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sadaqata la tahillu lana wa inna mawaliyal qaumi min anfusihim. Nabi bersabda yang artinya sedekah itu gak boleh diberikan kepada keluargaku, kepada kami, kata Nabi SAW. Dan mawali suatu kaum, mawali suatu keluarga termasuk dari keluarga tersebut, sehingga mawali itu tidak boleh diberikan harta zakat juga.
Lalu siapa yang dimaksud dengan mawali? Penulis mengatakan wa mawalil qaumi utaqauhum wa makna min anfusihim ay fahukmuhum kahukmihim fatahrumuz zakatu ala mawali ali bani Hashim. Mawali itu artinya adalah budak-budak yang dimerdekakan. Keluarga Nabi SAW dari keturunannya Bani Hashim, kalau mereka punya budak lalu mereka merdekakan, nah budak tersebut tidak boleh menerima zakat, tidak boleh juga memberikan zakat kepada budak yang dibebaskan itu. Karena Nabi menyatakan bahwa budak-budak yang dibebaskan oleh suatu keluarga, dalam hukum Islam budak itu dianggap termasuk dari keluarga itu. Budak yang dimerdekakan, maka dalam hukum Islam dianggap seperti anggota keluarga yang memerdekakannya. Oleh karena itu, Nabi SAW dan keluarganya kan tidak boleh diberikan harta zakat. Maka demikian pula budak-budak keluarganya Nabi SAW yang telah dimerdekakan oleh keluarga Nabi SAW, mereka para budak itu tidak boleh diberikan harta zakat. Karena para budak yang dibebaskan itu dianggap termasuk dari anggota keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, Inna mawalil qaum min anfusihim. Budak-budak yang dimerdekakan oleh suatu keluarga dalam hukum Islam dianggap seperti anggota keluarga itu. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, as-sadis, al-abdu, budak atau hamba sahaya. Kalau tadi mawali adalah budak yang sudah dimerdekakan, sedangkan yang keenam ini adalah al-abdu, budak yang belum dimerdekakan. La tadfa'uz zakatu ila al-abdi. Tidak boleh memberikan zakat kepada seorang budak. Nggak boleh. Lianna malal abdi milkun li sayyidihi. Karena harta benda yang dimiliki oleh budak itu sejatinya punya majikannya. Kalau budak pakai baju, itu bajunya bukan punya si budak, tapi punya majikannya. Maka kalau kita berikan harta zakat kepada seorang budak, itu artinya kita memberikan harta zakat itu kepada majikan si budak. Itu sudah otomatis. Kalau kita memberikan harta zakat kepada seorang budak, maka harta zakat itu langsung akan dimiliki oleh majikannya. Karena budak gak punya apa-apa. Sebagaimana penulis mengatakan hal seperti itu. Fa'idha u'tiya zakatu intaqalat ila milki sayyidihi. Jika seorang budak diberikan zakat, maka harta zakat itu langsung berpindah ke pemilikan majikannya. Wali anna nafaqatahu talzamu sayyiduhu. Dan budak itu wajib dinafkahi oleh majikannya. Lalu penulis mengatakan, wa yustathna min dzalika al-mukatab fa innahu yu'ta min az-zakati ma yaqdi bihi daina kitabatihi. Namun dalam permasalahan budak yang tidak boleh diberikan harta zakat ini ada pengecualian, yaitu budak mukatab. Siapa itu budak mukatab? Budak mukatab adalah budak yang punya perjanjian dengan majikannya untuk menebus dirinya.
Jadi seorang budak meminta kepada majikannya untuk dibebaskan beberapa jam supaya dia bisa bekerja dan dapat uang. Uangnya nanti dikumpulin untuk membayar dirinya. Dia tanya sama majikannya, berapa biaya supaya saya bisa merdeka? Kata majikannya 50 juta misalnya. Tolong berikan saya waktu untuk bekerja di luar. Ya udah, saya berikan kamu kebebasan dari jam sekian sampai jam sekian. Terus dia kumpulin, ternyata baru dapat 30 juta. Sisa 20 juta. Atau baru dapat 10 juta, sisa 40 juta. Atau hitungan apapun, yang penting dia mukatab. Maka budak yang seperti ini boleh diberikan harta zakat yang bisa melunasi tanggungannya. Boleh untuk budak seperti ini. Wal amilu ala zakati fa idza kana al abdu amilan ala zakati u'tiya minha li annahu kal ajir wal abdu yajuzu an yasta'jar bi idni sayyidihi faman dafa'aha li hadhihi al asnaf ma'a ilmihi bi annahu la yajuzu daf'uha lahum fa huwa athimun. Begitu pula jika seorang budak ia diangkat menjadi pengurus zakat, maka boleh budak itu diberikan harta zakat. Dia boleh diberikan harta zakat karena status budak tersebut adalah orang yang dipekerjakan atau orang yang disewa. Budak itu boleh disewa dengan catatan majikan budak memberikan izin. Ya, budak boleh disewa kalau majikannya memberi izin. Jadi yang keenam, orang yang tidak boleh kita berikan harta zakat adalah budak. Kecuali budak yang mukatab dan budak yang diangkat untuk mengurus harta zakat. Maka kedua jenis budak ini boleh untuk diberikan harta zakat. Ini dia ahibati fillah, 6 kelompok orang yang tidak boleh kita memberikan zakat kepada mereka, tidak boleh. Yang pertama, orang kaya dan juga orang-orang kuat yang masih mampu untuk bekerja dan berusaha. Yang kedua, orang-orang yang wajib dinafkahi. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang kafir. Yang keempat, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, budak-budak yang dimerdekakan oleh keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang disebut dengan mawali keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam adalah budak. Siapa memberikan harta zakatnya kepada salah satu dari 6 kelompok ini padahal dia tahu tidak boleh memberikan zakat kepada mereka, maka pelakunya berdosa. Pelakunya berdosa. Dan zakatnya dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah tersebut tertolak. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga. Hal yushtaratu isti'abul asnafi thamaniyatil madhkurati inda tafriqiz zakati. Pembahasan yang ketiga, apakah ketika membagikan zakat itu harus mencakup semua 8 golongan yang disebutkan tadi? Ya, 8 golongan yang disebutkan yaitu golongan yang berhak menerima zakat. Ada orang fakir, ada orang miskin, kemudian ada pengurus zakat, yang keempat mu'allaf, yang kelima budak, mukatab, atau seorang muslim yang tertawan oleh musuh,
kemudian orang-orang yang terlilit hutang, lalu musafir yang kehabisan bekal, dan yang terakhir adalah orang-orang yang membela agama Allah. Apakah ketika membagikan zakat harus semuanya dapat dibagikan ke semua, ke delapan-delapannya ini? Apakah harus seperti itu? Baik, silakan disimak. La yushtaratu isti'abul asnafi thamaniyatil madhkurati inda tafriqiz zakati alal qawli sahih. Pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan dan tidak harus ketika membagikan zakat ke semua 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat ini. Jadi nggak harus semuanya dibagikan, nggak semuanya diberikan, 8-8-nya harus diberikan. Itu tidak menjadi syarat. Artinya kalau memberikan zakat kepada salah satu kelompok saja, itu sudah boleh. Saya ingin memberikan kepada fakir saja. Saya ingin memberikan kepada orang-orang yang membela agama Allah. Saya ingin memberikan kepada orang-orang yang terlilit hutang. Kepada mereka saja, itu boleh. Karena gak harus dan gak disyaratkan untuk memberikan zakat ke seluruh 8 kelompok ahli zakat atau mustahik zakat. Bal yajzi'u daf'uha li ayyi sinfin minal asnafi thamaniyah. Boleh, sekali lagi, boleh memberikan zakat hanya kepada salah satu kelompok dari 8 kelompok mustahik zakat. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kalian menampakkan zakat yang kalian berikan, jadi kalian memberikan zakat secara terang-terangan sehingga orang lain bisa melihat, maka itu adalah kebaikan. Namun jika kalian menyembunyikannya secara diam-diam, kalian memberikan kepada orang-orang fakir, maka memberikan zakat secara diam-diam itu jauh lebih baik untuk kalian. Dalam ayat ini Allah menyebutkan satu kelompok saja, yaitu kelompok orang-orang fakir. Ini menunjukkan bahwa ayat surat Al-Baqarah ayat 271 ini membolehkan kita untuk memberikan zakat kepada salah satu kelompok saja. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Dan dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, aqim indana hatta ta'tina sadaqatu fana'muru laka biha. Nabi SAW bersabda dalam 2 hadis. Yang pertama, zakat itu, kata Nabi SAW, diambil dari orang-orang kaya umat Islam lalu diberikan kepada orang-orang fakir umat Islam. Nabi menyebutkan satu kelompok saja. Dalam hadis lain, Nabi bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Qabisah. Kata Nabi kepada Qabisah, tinggallah kamu bersama kami. Tinggallah dulu bersama kami sampai zakat dibawakan kepada kami. Sampai harta zakat kumpul dibawa kepada Nabi, maka kami akan memerintahkan petugas zakat untuk memberikan sebagian harta zakat kepadamu, hai Qabisah. Maaf, ada kekeliruan. Kata Nabi SAW, sampai datang harta zakat, maka kami akan perintahkan petugas zakat untuk memberikan zakat itu kepada kamu, wahai Qabisah. Dalam riwayat ini, Nabi
memerintahkan petugas zakat untuk memberikan zakat kepada satu orang saja, bayangkan, yaitu kepada Qabisah saja. Kedua hadis ini menerangkan bolehnya memberikan zakat kepada salah satu kelompok dari 8 kelompok mustahik zakat. Fahadhil adillatu tadullu ala anna al-murad biqouli ta'ala innama sadaqatu lil fuqara bayanul mustahiqina lizzakati la ta'mim al-mustahiqina inda tafriqiha. Dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, yaitu dalil-dalil yang menerangkan bolehnya memberikan zakat kepada salah satu kelompok dari mustahik zakat. Dalil-dalil ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat yang menerangkan siapa-siapa saja mustahik zakat, yaitu surat At-Taubah ayat 60, surat At-Taubah ayat 60, itu adalah ayat yang menerangkan siapa saja sih orang yang boleh menerima zakat. Surat At-Taubah ayat 60 hanya menerangkan siapa saja yang boleh menerima zakat, tidak menerangkan untuk memberikan zakat kepada seluruh mustahik zakat, tidak. Surat At-Taubah ayat 60 hanya menerangkan orang-orang yang boleh menerima zakat saja. Taib. Kemudian al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat. Dan ini pembahasan yang terakhir dari bab terakhir kitab zakat. Fi naqli zakati min baladiha ila baladin akhar. Memindahkan harta zakat dari tempat diambilnya ke luar tempat diambilnya. Misal, harta zakat yang dikumpulkan di negara Indonesia ingin ditransfer, dikirim ke negara tetangga, misalnya seperti itu ya, pengen dikirim ke Afrika atau ke ya Somalia misalnya, negara-negara yang miskin. Boleh gak harta zakat itu dipindahin dari tempat diambilnya ke tempat lain? Silahkan disimak. Yajuzu naqlu zakati min baladiha ila baladin akhar qaribun au ba'idun lil hajati. Boleh memindahkan zakat dari tempat diambilnya ke tempat lain. Mau tempat yang lain itu dekat atau jauh, boleh hukumnya jika ada kebutuhan. Ya, misalnya kayak negara Arab ya, Mekah dan Madinah, adalah negara yang makmur, harta zakatnya tidak dibagikan ke penduduk-penduduknya karena penduduknya sudah pada makmur misalnya, sehingga dicari mana negara-negara yang membutuhkan untuk dibantu. Maka boleh pada saat itu harta zakat yang dikumpulkan diberikan kepada negara tersebut. Mithlu an yakunal baladul ba'id asyadu faqran. Nah, contoh adanya kebutuhan adalah ada negara yang sangat fakir dan sangat membutuhkan untuk ditolong. Au yakun li sahibi zakat aqaribi fuqara'i fi baladin ba'idin mithlu fuqara baladihi. Fa inna fi daf'iha ila aqaribihi tahsilul maslahah wa hiya sadaqatu wasilah. Atau juga mungkin karena ada seseorang yang ingin bayar zakat, dia pengen ngasih zakatnya itu kepada saudara-saudaranya dia yang kurang mampu, dan saudara-saudaranya dia yang kurang mampu tinggalnya di daerah yang bukan dia tinggal. Misal ada orang tinggal di Jawa Barat misalnya ya, di Jawa Barat. Lalu dia mengeluarkan harta zakat
Dan harta zakat yang dikeluarkan ini pengen dia berikan kepada saudara-saudaranya yang kurang mampu. Dan saudara-saudaranya ini tinggalnya di luar Jawa Barat. Nah, itu boleh. Dia berikan, dia transfer, dia kirim harta zakatnya itu keluar daerah dia tinggal. Ya, boleh. Dan memberikan zakat kepada saudara yang kurang mampu, saudara yang fakir, saudara yang miskin, pahalanya 2. Ya, 1 pahala zakat, dan yang kedua pahala silaturahmi. Ini akan mendatangkan maslahat yang lebih besar. Di daerah dia ada orang-orang fakir, tapi ternyata dia juga punya saudara yang fakir, namun tinggalnya di luar daerah yang dia tinggal. Itu boleh dia kirim. Intinya ahibati fillah, boleh mengirim harta zakat keluar dari tempat yang dikumpulkan zakat tersebut. Itu boleh. Ini dia ahibati fillah, pembahasan tentang zakat yang diakhiri dengan orang-orang yang berhak menerima zakat. Silahkan dicatat dengan baik dan dengan rapi. Dicatat supaya kalian bisa memurojaahnya, bisa mengulang-ulangnya, dan ketika kalian lupa, kalian bisa tahu di mana tempat kalian mencatat ilmu tersebut. Ini penting. Mencatat ilmu itu sangatlah penting. Baik, ahibati fillah, dengan demikian pembahasan tentang zakat telah selesai. Berarti kita akan masuk ke kitab yang baru. Kitab apa? Yaitu kitab puasa. Baik, ahibati fillah, karena masih ada waktu yang banyak, kita akan lanjutkan pertemuan kita kali ini ke pembahasan kitab puasa. Silahkan kalian buka kitab puasa. Silahkan. Baik. Rabi'an, yang keempat, Kitabus Siyam, kitab puasa. Ya, karena kitab yang pertama dalam fikih muyasar itu membahas tentang toharoh. Kitab yang kedua membahas tentang sholat. Kitab ketiga membahas tentang zakat. Dan yang keempat membahas tentang as-siyam atau puasa. Wa yashtamilu ala khamsati abwabin. Kitab keempat ini yang membahas puasa itu ada 5 bab yang akan dikaji. Dalam kitab keempat yang menerangkan tentang puasa, ada 5 bab yang akan kita kaji. Al-babul awal, kita masuk ke bab yang pertama. Fi muqaddimatis siyam, pengantar puasa. Wa fihi masail. Dan dalam bab yang pertama ini ada beberapa pembahasan yang akan kita lalui. Muqaddimat ini pengantar. Jadi pendahuluan tentang puasa. Ini penting ahibati fillah. Yuk kita simak dengan semangat, ikhlaskan niat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'rifus siyam wa bayanu arkanihi, pengertian puasa dan penjelasan rukun-rukun puasa. Al-awwalu ta'rifuhu, yang pertama pengertian puasa. As-siyamu fil lughati al-imsaku anisyai. Puasa secara bahasa artinya adalah menahan diri dari sesuatu. Imsak, menahan diri, anisyai, dari sesuatu. Ini arti puasa secara bahasa. Wa fi syar'i, sedangkan arti puasa secara istilah atau secara syar'i, al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil muftirati ma'an niyati min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubis syamsi, yaitu menahan diri dari makan, dari minum,
dan dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, disertai dengan niat, dimulai dari terbitnya fajar kedua atau fajar sodik, yaitu masuknya waktu sholat subuh. Dimulai dari masuknya waktu sholat subuh sampai terbenamnya matahari, yaitu masuk waktu sholat maghrib. Perhatikan baik-baik pengertian puasa. Menahan diri dari makanan, minuman, dan segala hal yang membatalkan puasa. Artinya yang membatalkan puasa itu bukan cuma makan sama minum saja, ada hal-hal yang lainnya. Dan menahan di sini harus disertai dengan niat. Niat apa? Niat menjalankan perintah Allah, niat menjalankan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, tapi tujuannya bukan untuk ibadah, tujuannya hanya untuk diet misalnya, maka hal tersebut tidak menjadi ibadah. Nah, karena itu disebutkan dalam pengertian puasa disertai dengan niat. Dan hal itu dimulai dari masuknya waktu sholat subuh dan berakhir ketika masuknya waktu sholat maghrib. Atsani arkanuhu, yang kedua adalah rukun-rukun puasa. Min khilali ta'rifis siyami fil istilah yattadihu anna lahu ruknaini asasaini. Kata penulis, rukun puasa itu jelas bisa kita dapati dari pengertian puasa secara istilah. Dari pengertian puasa secara istilah, secara syar'i, kita bisa mendapatkan rukun-rukun puasa. Dari pengertian puasa secara istilah tadi, kita dapati bahwasanya puasa memiliki dua rukun yang inti, dua rukun yang menjadi pokok dan pondasi puasa. Apa itu? Al-awwalu, yang pertama, al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Ini yang pertama, yaitu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa sejak masuk waktu sholat subuh sampai terbenamnya matahari. Ini rukun yang pertama, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari masuk waktu salat subuh sampai terbenam matahari. Wa dalilu hadza ar-rukni qauluhu ta'ala. Dalil rukun yang pertama ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail." Allah berfirman yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagi kalian. Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu terangnya fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam hari. Di sini dalam ayat ini Allah mengatakan silahkan makan, silahkan minum sampai terbit fajar. Kalau udah terbit fajar maka puasa, dan teruslah berpuasa sampai terbenam matahari. Seperti itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Lalu penulis mengatakan, wal muradu bil khaytil abyadi wal khaytil aswadi
bayadun nahari wa sawadul laili. Pada ayat 187 surat Al-Baqarah tadi, Allah menyebutkan benang putih dan benang hitam. Maksudnya apa? Maksud dari benang putih dan benang hitam adalah benang putih adalah terangnya pagi hari, sedangkan benang hitam adalah ungkapan untuk gelapnya malam hari. Jadi kita boleh makan dan minum sampai terang. Nah, terang di sini tuh bisa kita dapati ketika masuk waktu sholat subuh, karena kalau sudah masuk waktu sholat subuh sudah ada cahaya. Ketika itu adalah waktu permulaan puasa. Ini dia dalil untuk rukun pertama ibadah puasa. Atsani, rukun yang kedua an-niyatu, yaitu niat. Bi an yaqsidas shaimu bihadzal imsaki anil muftirat ibadatallahi azza wa jalla. Fabin niyati tatamayyazul a'malul maqsudati lil ibadati min ghairiha minal a'mal wa bin niyati tatamayyazul ibadatu ba'duha an ba'din fayaqsidu shaimu bihadza siyami imma siyam ramadan aw ghairahu min anwa'is siyam. Rukun yang kedua adalah niat. Niat dalam berpuasa. Apa yang dimaksud dengan niat di sini? Yang dimaksud dengan niat di sini adalah orang yang berpuasa menginginkan puasanya itu sebagai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ia meninggalkan makanan, ia meninggalkan minuman, ia meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Ia niatkan, ia tunjukkan untuk beribadah kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan niat. Dan niat itu penting. Kenapa niat itu penting? Karena niat itu tatamayyaz, akan membedakan antara amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang ditunjukkan untuk ibadah dan amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan yang ditunjukkan bukan untuk ibadah. Ya, seperti yang tadi Ustaz sebutkan, ya. Ada orang yang meninggalkan makan dan minuman untuk ibadah, maka jadi ibadah. Ada orang yang meninggalkan makanan dan minuman untuk diet, maka itu nggak jadi ibadah, itu hanya menjadi aktivitas duniawi. Ini dia pentingnya niat. Niat itu untuk membedakan mana ibadah, mana aktivitas non ibadah. Begitu pula niat juga bisa membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Nah, dengan niat, orang yang berpuasa itu bisa menentukan puasa yang dia lakukan itu adalah puasa Ramadan atau puasa selain Ramadan. Itu bisa dengan niat. Ya, kayak misalnya ini bukan di bulan Ramadan, tapi ada orang yang ingin puasa Ramadan karena dia punya utang dan bertepatan dengan hari Senin. Nah, itu dia niatin. Dia niatin apakah hari Senin itu dia untuk mengkodok puasa Ramadan yang dia bolong, atau dia pengen puasa sunnah hari Senin. Itu dibedakan dengan niat yang ada. Wa dalilu hadzal rukni qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil untuk rukun yang kedua ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan diganjar sesuai dengan niatnya dia. Kalau dia meninggalkan makanan dan minuman niatnya untuk ibadah, ya jadi pahala. Tapi kalau dia meninggalkan makanan dan minuman itu untuk diet, bukan untuk ibadah, maka tidak mendatangkan pahala. Ini dia dua rukun dalam ibadah puasa. Kedua-duanya harus ada.
Kalau salah satunya tidak ada, maka ibadah puasanya tidak dianggap. Tidak ada nih nilainya. Rukun itu sesuatu yang harus ada. Kalau salah satunya hilang, maka ibadahnya menjadi tidak sah. Baik. Kemudian ahibati fillah, al-mas'alatu tsaniyah. Pembahasan yang kedua, hukmu siyami Ramadan wa dalilu dzalika. Hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil islamil khamsati. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa bulan Ramadan. Wajib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa puasa di bulan Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang jumlahnya ada 5. Wadzalika fi qoulihi ta'ala. Keterangan ini, yaitu keterangan yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib, didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi hamba yang bertakwa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan untuk menjelaskan petunjuk dan juga pembeda. Di dalam Al-Quran itu ada petunjuk bagi manusia, ada penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu kata Allah, nah ini di sini nih. Karena itu barang siapa faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kalian bertemu dengan bulan Ramadan di negeri tempat tinggalnya, bertemu Ramadan di tempat tinggalnya, artinya dia tidak dalam keadaan safar, dia tidak dalam keadaan pergi jauh, dia tetap di daerah tinggalnya dan dia bertemu dengan Ramadan. Kata Allah apa? Maka hendaklah ia berpuasa. Perintah Allah untuk berpuasa. Ini dia ahibati fillah, 2 dalil dari Al-Quran yang menerangkan kepada kita bahwasannya berpuasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Walima rawahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadan wa hajju baitillahil harami man istata'a ilaihi sabila. Dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Agama Islam berdiri di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima pergi haji ya ke Baitullah yang suci,
bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Ini dia ahibati fillah, keterangan-keterangan yang menjelaskan kepada kita bahwa berpuasa bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pertemuan kita dalam pembahasan fikih puasa ini di pekan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dan kesempatan serta semangat untuk kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.